Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu kelas dewasa dan dewasa senior yang terkasih. Hari ini kita akan belajar sedikit berkaitan dengan sekolah minggu dan nanti di kelas masing-masing akan mendiskusikan banyak hal berkaitan dengan pelajaran hari ini, yaitu ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah yang indah bagiku dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 31. Namun sebelumnya mari kita berdoa sejenak, memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan agar kita dapat memahami bagian ini. Dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu ini dan kesempatan yang indah bagi kami untuk kami belajar firman Tuhan. Terangi hati kami Tuhan dan bimbing kami agar kami memahami maksud-Mu dan tujuan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami mengerti tentang ciptaan yang indah yang boleh membawa kami untuk menyadari bahwa tanpa-Mu semua sia-sia. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan waktu ini dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik, mari kita lihat sejenak Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 13. Tapi saya rindu kita lihat ayat yang terakhir saja, ayat 31. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Dan kita lihat ayat 31. Alkitab mengatakan seperti ini. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab masing-masing, kita baca bersama-sama. Satu ayat saja. Sudah? 1, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi sekali lagi saya rindu kita baca di dalam ayat 31 dalam Kejadian pasal 1. Firman Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya, sungguh amat baik. Kita akan belajar sedikit berkaitan dengan pelajaran hari ini mengenai penciptaan Allah yang indah bagi manusia dari beberapa segi. Dan kita coba akan teliti sejenak sehingga nanti kalau ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, kita ada dalam kelompok masing-masing untuk bisa membahas bagian ini ya. Mari kita lihat yang pertama berkaitan dengan indah bagi manusia dari segi metode penciptaan. Luar biasa kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Allah adalah perancang di sini ya. Dia arsitek dunia ini. Tidak ada hasil. Kalau kita lihat di sini tidak ada hasil penemuan ilmiah yang pernah membuktikan bahwa dunia dan seisinya ada sebelum Allah mengadakannya. Ya, sebelum Allah mengadakannya. Alkitab mengatakan kalau kita bandingkan dengan Ibrani pasal 3 ayat 4, ya, dia berkata begini, setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah dari Allah. Ibrani pasal 3 ayat 4. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 13, hal ini memiliki mata rantai yang sangat-sangat berkaitan. Sangat-sangat memiliki keeratan yang luar biasa. Karena di frasa di dalam ayat 3, 6, 9, 11 dan juga 14 dan 20, dia berkata begini, berfirmanlah Allah. Ya. Dalam ayat 6 sama, berfirmanlah Allah. Ayat 9, berfirmanlah Allah. Ayat 11 sama, berfirmanlah Allah. Jadi ini sangat luar biasa. Kitab Kejadian itu menyatakan kepada kita bahwa metode penciptaan itu hanya melalui ucapan. Berfirmanlah Allah. Ya, jadi Allah menciptakan alam semesta hanya dengan firman. Dari ketiadaan menjadi ada. Dan hanya Allah yang sanggup menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Kalau sekarang mungkin orang suka kan kalau misalnya contoh aja nih, menciptakan lagu, ya kan? Menciptakan lagu. Orang suka bilang itu ciptaan. Padahal sebenarnya semua data unsur atau metode yang dipakai sudah ada jauh sebelum
karya itu tercipta. Tapi kalau Allah menciptakan dunia ini dan seisinya, itu dari tidak ada menjadi ada. Dan hanya Allah yang sanggup menciptakan ini, yang melakukan ini. Karena Ibrani 11 juga ayat 3, dia mengatakan karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi kalau kita bisa pastikan di sini bahwa Allah menciptakan alam semesta dan makhluk hidup lainnya dengan mengucapkan kata jadilah, ya luar biasa ya. Maka sesuatu itu terjadi dari tidak ada menjadi ada. Apa penekanan yang luar biasa di dalam frasa ini kalau kita lihat? Di dalam ungkapan berfirmanlah Allah. Apa kita bisa lihat di sini? Jadilah, jadilah. Kalau kita lihat penekanannya di sini adalah bagaimana kehebatan Allah dalam penciptaan. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh Allah luar biasa. Kemampuan ini tidak dimiliki atau tidak dapat ditiru oleh makhluk yang ada di muka bumi ini, yang diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada. Hanya Allah yang memiliki ini. Dan hanya Allah yang mampu melakukan hal ini. Dalam penciptaan manusia pun ada kekhususannya. Sebagaimana yang ditulis di dalam ayat 26, kalau saudara perhatikan baik-baik, ketika Tuhan menciptakan manusia, dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Luar biasa ya. Berarti ada kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kemampuan Allah yang dia boleh nyatakan, sehingga segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, termasuk manusia. Kata kita adalah kata ganti orang di sini yang disebutkan jamak. Artinya lebih dari satu pribadi. Ya, sehingga kata kita ini menunjuk kepada Allah yang esa. Kalau orang Kristen lebih kenal ini adalah Tritunggal atau Trinitas. Ini adalah kesatuan yang majemuk. Saya tidak akan membahas banyak bagian ini. Nanti ada kekhususan sendiri, kita akan belajar tentang Trinitas. Tetapi frasa ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan. Ketika dia bicara kita, berarti kita, Trinitas. Ya, menciptakan, dikatakan dalam bagian menurut gambar dan rupa kita. Berarti memiliki pikiran, perasaan, kehendak sebagaimana Allah memilikinya juga. Yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Jadi manusia ini unik, ya. Ada kekhususan yang dilakukan oleh Allah atau menciptakan manusia dengan keunikan yang luar biasa. Sekilas kita melihat pelajaran Alkitab ini bahwa Allah itu esa, ya, dengan tiga pribadi. Allah Bapa adalah pencipta, Yesus ikut dalam penciptaan, dan Roh Kudus terlibat dalam penciptaan. Dan ini yang menarik kalau kita lihat di sini. Makanya perkataan Trinitas atau Tritunggal itu digunakan untuk memudahkan kita dalam kita menjelaskan tentang Allah kita, karena tidak ada istilah yang tepat dalam bahasa kita yang dapat mengungkapkan kebenaran ini dengan sempurna. Hanya Trinitas atau Tritunggal yang bisa menjelaskan bagian ini. Ya, sekali lagi saya tidak akan menjelaskan bagian ini. Nanti ada pelajaran khusus kita akan belajar tentang itu. Tetapi dari bagian ini kita lihat ketika Tuhan menciptakan manusia, luar biasa. Ayat 7 dia menjelaskan, kalau kita lihat di dalam pasal 2, ya, firman Tuhan berkata, ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, ini menjelaskan bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Kalau saudara bandingkan dengan ayat 26 di dalam pasal 1 dan pasal 5 ayat 1 dan pasal 9 ayat 6, inilah yang menjadi keunikan dari manusia. Aspek utama yang menjadikan manusia itu luar biasa. Unik, manusia diberi hembusan nafas hidup dari Allah sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Ya, ada juga makhluk hidup yang lain diberikan nafas, tetapi tidak seperti manusia. Ya, manusia memiliki aspek material yang disebut
tubuh, jiwa, dan roh yang fungsinya jelas dan tepat. Kalau saya bisa terangkan sedikit berkaitan dengan tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh berkaitan dengan kesadaran. Ini ada hubungannya dengan kontak indera. Jadi kontak indera kita terhadap keadaan di sekitar kita. Sehingga sering disebut pula sebagai kedudukan, kesadaran terhadap dunia. Itu tubuh. Sedangkan jiwa ini berkaitan erat atau ada hubungannya yang luar biasa, atau jiwa adalah pusat dari perasaan, akal, dan keputusan, sehingga disebut kedudukan kesadaran terhadap diri kita, ya. Dan terakhir kalau kita lihat berkaitan dengan roh, ini adalah kemampuan kita untuk mengenal Allah dan juga perkara-perkara rohani, ya, sehingga sering disebut sebagai kedudukan kesadaran terhadap Allah. Hal yang menyangkut bagian ini memang penting sekali untuk kita tahu ketika Tuhan menciptakan manusia. Itulah sebabnya ketika manusia itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa manusia juga dianugerahi mandat, kuasa untuk bertanggung jawab, menaklukkan bumi, berkuasa atas ciptaan yang lain. Kalau lihat di dalam ayat 26, ya, dari segi metode penciptaan manusia juga yang diistimewakan dari ciptaan lain, kita paham di sini bahwa kasih Allah dalam penciptaan alam semesta ini indah, khususnya bagi kita sebagai orang-orang atau manusia ciptaan yang mulia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Jadi apa yang kita bisa lihat di dalam poin yang pertama ini berkaitan dengan penciptaan indah bagi manusia dari segi metode penciptaan. Kalau kita lihat penerapan di dalam bagian ini, kita diajak di sini untuk memahami tentang bagaimana kita diciptakan khusus oleh Tuhan dan membawa kita untuk menyadari bahwa kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan yang tidak terpisahkan. Karena kita adalah ciptaan yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Nanti saudara akan baca di rumah Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 dan saudara bisa diskusikan di kelompok masing-masing. Yang kedua kita lihat bagaimana ciptaan Allah yang indah. Yang kedua, dalam buku Murid kita belajar indah bagi manusia dari segi tanggapan Allah. Ya, tanggapan Allah. Kalau kita lihat di dalam frasa ini ada paling tidak 7 kali kita menemukan kata yang mengungkapkan Allah melihat ciptaannya baik, ya. Dan bahkan di dalam ayat 31 kalau kita teliti bagian ini yang kita baca tadi, ini adalah satu proses yang luar biasa yang dinyatakan oleh Tuhan dari apa yang sudah Dia buat terhadap dunia dan seisinya, termasuk di dalamnya manusia. Alkitab berkata, Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Berarti apa? Kepastiannya di sini. Tidak ada yang keliru atau yang rusak yang diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa memastikan kepada kita, ya, bahwa ciptaan Tuhan itu tidak baik. Tidak ada. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah menciptakan indah, luar biasa. Tidak ada yang rusak. Semua clear, sempurna. Tuhan ciptakan untuk kita yang ada di muka bumi ini. Ya, yang menjadi persoalan di dalam hidup kita adalah ketika manusia ciptaan Allah yang luar biasa ini jatuh dalam dosa, sehingga berdampak pada alam semesta. Dan manusia harus dikatakan di dalam Alkitab, dia harus menanggung akibat dari dosa yang diperbuatnya. Ya, dia harus bekerja, dia harus melahirkan dengan susah payah. Dan itulah konsekuensi dari dosa yang mereka perbuat. Namun kalau kita perhatikan juga bahwa kebaikan ciptaan Allah masih dapat dinikmati sampai hari ini, ya. Dunia masih ada dan masih memberi kita hidup, walaupun tidak menjamin kehidupan kita untuk selama-lamanya.
hanya Tuhan yang menjamin itu. Ya, ini yang luar biasa. Yang kita perlu lihat di dalam frasa ini, semuanya itu baik, ya, sungguh amat baik. Ini mau menerangkan kepada kita bahwa penciptaannya tidak ada yang salah atau yang keliru. Apa yang sudah Tuhan ciptakan itu adalah indah bagi kita. Berarti kita harus mensyukuri ciptaan Tuhan dan kita harus menikmati itu. Dan ingat, kita diberikan mandat oleh Tuhan untuk mengelola dan menjalankan tanggung jawab kita supaya dunia ini semakin hari semakin dikelola berdasarkan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan kehendak kita. Kalau kehendak kita itu sama dengan manusia pertama ketika diciptakan, jatuh dalam dosa, sehingga apa? Rusak semuanya, dan konsekuensinya harus menanggung segala sesuatu, termasuk di dalamnya kematian. Ya, jadi ini yang kita boleh lihat dari pelajaran kedua ini, dari indah bagi manusia, dari segi yang disampaikan tadi, tanggapan Allah. Ya, tanggapan Allah luar biasa di sini. Dia berkata, segala sesuatu indah, sungguh amat baik. Kalau mungkin saudara jalan-jalan atau kemana-mana, ya, mungkin ke daerah Sumatera atau ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, ya, atau ke Jakarta atau ke daerah Jawa Barat ini, dan saudara melihat masih ada banyak tanaman dan sebagainya, keindahan yang luar biasa. Ingat, itu semua adalah ciptaan Allah. Untuk apa? Memberikan kita kenyamanan, untuk memberikan kita kehidupan, untuk menolong kita mengerti bahwa kita harus mensyukuri semua berkat yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Ya? Karena ciptaan Tuhan amat baik. Oke, kita bisa paham sampai di sini? Kalau saudara melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa, berarti saudara harus ingat bahwa itu datang dari Tuhan. Apalagi kalau kita melihat istri kita. Ya, kalau saya melihat istri saya kagum. Kenapa? Karena apa yang Tuhan izinkan buat saya dan saya alami dengan dia, itu karena berkat yang Tuhan taruh di dalam hidup saya, dan saya harus syukuri. Apapun yang terjadi dalam istri saya harus terima, baik kehebatannya, kelemahannya, kekurangannya, keterbatasannya, ya, saya harus terima. Dan itu menjadi bagian yang memproses hidup saya untuk saya lebih mensyukuri kemurahan Allah dan kasih Tuhan. Sama dengan dia ketika menerima saya sebagai suami, menikah, dia juga harus menerima kekurangan dan kelemahan saya, karena saya adalah bagian di dalam hidupnya. Demikian anak-anak kami dan orang tua kami. Ini merupakan satu kaitan yang sangat luar biasa tentang keindahan. Dan ini adalah respon Tuhan, baik adanya, sesuai dengan keindahan ciptaan Allah. Ya, jadi di sini kita diarahkan, penekanannya dalam bagian ini adalah supaya kita boleh bersyukur tentang apa yang Tuhan sudah ciptakan pada kita, sehingga kita boleh sungguh-sungguh dapat menikmati seluruh ciptaan Tuhan, untuk menjadi bagian yang penting dalam hidup kita, untuk melaksanakan rencana dan kehendak Tuhan. Ya, kita harus menghargai ciptaan Tuhan, termasuk menghargai orang lain. Kita harus mengasihi mereka dan melayani mereka. Ini penting bagi kita. Inilah tanggapan dari Allah mengenai ciptaan yang indah yang Tuhan izinkan di muka bumi ini. Baru yang ketiga, kita belajar tentang bagaimana ciptaan yang indah itu indah bagi manusia dari segi keteraturan untuk penciptaan. Kenapa ini penting untuk kita bahas? Nanti saudara juga akan teliti dan bahas di kelas masing-masing berkaitan dengan keteraturan. Semua orang perlu teratur, ya. Tidak ada, kalau tidak teratur, semua akan mengalami kerusakan dan ketidaknyamanan. Ya, contoh aja kalau kita bawa kendaraan, ya, ketika kita sampai di lampu merah, coba kalau lampu merah mati. Tidak ada lampu merah, ya, traffic light-nya mati semua. Gimana? Coba. Pasti tidak ada keteraturan. Ujung-ujungnya nabrak, ya, dan ada masalah. Betul? Tetapi kalau traffic light-nya hidup,
lampu merahnya, lampu kuning, lampu hijaunya hidup, dan itu berjalan sesuai dengan yang sudah diatur oleh kepolisian lalu lintas, ini akan menolong untuk apa? Supaya semua kendaraan tidak saling bertabrakan. Mereka semua saling teratur dalam mengikuti traffic light itu. Sehingga apa? Semua nyaman dan enak. Betul? Sama dengan hidup kita. Tuhan mengatur secara luar biasa dalam hidup kita. Dan dia sudah mulai dengan penciptaan. Dia menciptakan secara teratur. Ya. Dari urutan kita bisa melihat bagaimana planningnya Tuhan. Sehingga terjadi dunia ini yang begitu luar biasa. Dia rencanakan dengan sangat baik. Dengan tanpa mengabaikan hal-hal yang diperlukan oleh Tuhan untuk setiap rancangan yang dia mulai. Kalau saudara lihat urutannya ya, dia mulai dengan hari pertama menciptakan terang, luar biasa. Ya, baru hari kedua dia menciptakan cakrawala dan langit. Hari ketiga dia menciptakan daratan, lautan dan menciptakan tumbuhan. Hari keempat dia menciptakan matahari, bulan dan bintang. Hari kelima dia menciptakan binatang laut di laut dan burung di udara. Menciptakan binatang-binatang dan juga burung-burung di udara. Dan keenam, dia menciptakan manusia yang luar biasa ya, untuk menjadi bagian yang penting di dalam dunia ini. Ya, dia sudah merancangkannya. Ya, dia tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa menyediakan unsur-unsur yang lain diperlukan untuk keberadaan ciptaannya. Jadi ia menciptakan dunia dan seisinya sesuai urutan agar ada keteraturan yang baik satu dengan yang lainnya dan tidak saling bertentangan. Wah, ini yang indah di dalam bagian ini. Artinya bahwa di dalam bagian ini mau menjelaskan kepada kita bahwa hari penciptaan mengajarkan kepada kita bahwa Allah teratur. Sebelum Allah menciptakan sesuatu, ia telah menyiapkan segala sesuatu untuk keberadaan ciptaannya. Hidup kita pun dia sudah siapkan, teratur. Supaya apa? Kita dapat memuliakan Tuhan. Amin. Kalau Allah saja menciptakan dunia ini secara teratur, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan pekerjaan dan usaha kita? Bagaimana dengan pelayanan? Ya, yang Tuhan percayakan kepada kita, apakah teratur? Kalau itu tidak teratur, berarti ada sesuatu yang salah, ya, yang kita pandang dan itu tidak sesuai dengan pandangan dan kehendak Allah dalam hidup kita. Karena Tuhan itu teratur, tidak ada sesuatu yang salah yang Dia lakukan. Semua teratur dan dalam pandangan yang benar di hadapan Allah, ya, termasuk manusia Dia ciptakan, ya, sehingga memberikan sesuatu kenyamanan yang luar biasa. Sebelum manusia diciptakan, Dia sudah siapkan segala sesuatu. Untuk apa? Memberikan rasa nyaman, kondusivitas yang indah bagi kehidupan manusia. Sehingga manusia dapat menikmati seluruh alam semesta yang Tuhan ciptakan untuk merasakan kehadiran Allah. Dia bernafas, mengalami pertumbuhan karena ada tumbuhan dan makanan yang disiapkan. Semua benda-benda penerang, itu semua untuk apa? Menolong manusia supaya manusia itu dalam kehidupan yang layak. Dari keteraturan yang kita bisa lihat di dalam bagian ini, penciptaan, kita bisa memahami dengan benar bahwa segala sesuatu Tuhan ciptakan indah bagi kita. Betul? Ya. Jadi penekanan yang luar biasa di dalam bagian ini adalah Allah sumber keteraturan. Dia arsitek yang menciptakan segala sesuatu dengan teratur, dengan teliti, dengan jelas, dengan tepat. Segala sesuatu tersedia. Barulah Tuhan kasih manusia. Untuk apa? Menolong manusia menikmati keindahan Tuhan dan merasakan pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Dan penerapan di sini, mari kita lihat firman Tuhan mengajarkan kita bahwa bumi dan segala isinya diciptakan untuk apa?
manusia bisa tinggal di dalamnya dan melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan sebagai mandat atau tanggung jawab supaya dia dapat mengelola dengan baik. Makanya Tuhan berkata di sini, segala sesuatu baik adanya. Artinya cocok, benar, tepat, dan semua tidak ada yang rusak, salah diciptakan oleh Tuhan. Motivasi kita, hidup kita sekarang ini sebagai ciptaan yang luar biasa. Mari kita tiru-tiru, teladani Allah. Kalau dia teratur, berarti hidup kita harus teratur. Nanti saudara bisa mendiskusikan sisanya di dalam pelajaran ini di kelas masing-masing, dan saya mohon biar kiranya kita lebih mempertajam semua hal yang sudah kita dengarkan hari ini, sehingga membawa kita mengerti bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita ini untuk menolong kita mengerti bahwa metode penciptaan itu ada dalam rancangan Tuhan. Dia arsitek yang luar biasa. Dari segi tanggapan, dia berkata semua yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Kenapa sungguh amat baik? Karena Allah menciptakan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya. Ya. Dan yang ketiga di sini kita lihat, Allah menciptakan dunia ini dalam keteraturan. Mari saudara sekalian, Bapak Ibu, kelas dewasa dan dewasa senior, mari kita hidup teratur, ya, supaya komitmen kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan berdiskusi di kelas masing-masing. Kalau ada hal-hal yang sulit, tanyakan kepada guru-guru sekolah minggu yang siap menolong untuk memberi jawaban yang tepat kepada saudara. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini kami boleh belajar sekolah minggu. Pelajaran ini biarlah menolong kami untuk lebih mengerti tentang kasih-Mu dalam penciptaan, sehingga kami dapat bersyukur segala sesuatu yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ampunkan segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.